Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, khususnya guru sekolah dasar dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi informasi sedikit tentang asesmen kompetensi minimum dan asesmen nasional yang berkaitan dengan pengibasan BIMTEK AKM pada SIMPEK KB. Apabila Bapak dan Ibu guru hebat belum mengikuti BIMTEK AKM pada SIMPEK KB atau guru pembelajar, silakan mengikuti agar lebih jelas tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru dapat membuka SIMPEK KB-nya masing-masing atau di situs e-learning guru belajar. Di situs tersebut akan ada jadwal-jadwal pelatihan yang dapat Bapak Ibu ikuti sesuai dengan kemauan dan kemampuan Bapak Ibu sekalian. BIMTEK AKM sendiri dilakukan selama 5 hari. Ada pretest, post-test, mencoba membuat soal AKM dan refleksi di setiap akhir selesai materi. Marilah kita simak video berikut ini. Asesmen kompetensi minimum. Latar belakangnya yaitu adalah hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Asesmen nasional perlu diterapkan dan ujian nasional sudah tidak dilakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21. Di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Kecakapan hidup abad 21 antara lain yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja serta berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Keempat bernalar kritis. Yang kelima kreatif dan yang terakhir gotong royong. Pentingnya asesmen nasional, siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil Pancasila sebagai berikut.
Kompetensi siswa mencakup kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan asesmen nasional yaitu untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Manfaat asesmen nasional untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian sekolah dapat terlihat melalui tabel berikut ini. Asesmen nasional dalam kecakupannya yaitu asesmen kompetensi minimal atau yang disebut dengan AKM. Di dalamnya ada asesmen literasi membaca dengan cakupan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, serta asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Peserta AKM yaitu seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid, tetapi pemilihan sampel secara acak. Adapun jadwal pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut sesuai dengan jenjang satuan pendidikannya. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal dalam asesmen nasional yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tabel berikut adalah komponen AKM literasi membaca untuk konten, proses kognitif dengan konteks. Berikut ini merupakan salah satu contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar untuk teks fiksi pembelajaran level 1, kelas 1 dan 2 dengan kompetensi yang pertama menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Lalu kompetensi yang kedua, mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita pada teks sesuai jenjangnya. Kompetensi ketiga, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks sastra sesuai jenjangnya. Kompetensi yang keempat yaitu membandingkan hal-hal utama dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kompetensi yang kelima menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Komponen AKM operasi yaitu bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari.
Juga bisa menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitifnya yaitu pemahaman, memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Penerapannya mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalarannya bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Sedangkan konteksnya yaitu personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Contoh butir soal asesmen numerasi membaca tingkat sekolah dasar, level pembelajaran 1, numerasi kelas 1 dan 2. Kompetensi yang pertama yaitu memahami bilangan cacah maksimal 3 angka. Kompetensi yang kedua yaitu pecahan satuan sederhana 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Kompetensi yang ketiga mengenal garis bilangan dan mengetahui posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Kompetensi yang keempat membandingkan dua bilangan cacah maksimal 3 angka. Kompetensi yang kelima menghitung hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan cacah maksimal 3 angka. Sedangkan kompetensi yang keenam menentukan beberapa maksimal 5 kelipatan suatu bilangan cacah n dengan n kurang dari 10. Kompetensi yang ketujuh mengenal segi 4, segi 3, segi banyak, dan lingkaran. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi yaitu kelompok perlu intervensi khusus adalah murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Untuk kelompok dasar yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Untuk kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan untuk kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Dan untuk numerasi kelompoknya adalah perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas.
murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Untuk kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap yaitu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan untuk kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Untuk berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten yaitu berpusat pada materi pembelajaran. Untuk belajar berbasis kompetensi, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, sedangkan yang berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi ini menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan yang berbasis konten yaitu menjawab serangkaian pertanyaan teks berdasarkan topik. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan konten itu pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Kebutuhannya yaitu sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informalnya adalah para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajarannya yaitu konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya melalui training atau pelatihan intensif. Untuk kelompok dasar, kebutuhannya yaitu siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formal dan informalnya yaitu mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya melalui coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Sedangkan untuk kelompok cakap, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensinya yaitu memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formal atau informalnya adalah pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Sedangkan struktur pembelajarannya yaitu siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatannya adalah mengelola pengetahuan yang sudah didapat serta memberikan dukungan kinerja pada siswa tingkat kompetensi cakap sangat diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Pada kelompok mahir, kebutuhan siswa yang telah mahir atau biasa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal atau informalnya adalah pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain.
Struktur pembelajarannya yaitu strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Terima kasih.